Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Ibu, pada video tentang teori relativitas khusus, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal terkait materi tersebut. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Berapa panjang roket tersebut menurut orang di bumi? Jadi ini ada roket nih. Ketika di bumi, itu panjangnya 100 meter roketnya. Ini roket, panjangnya ketika dia di bumi, itu 100 meter. Nah, ketika dia bergerak dengan kelajuan V sama dengan 0,6 C, panjang roketnya otomatis berubah oleh orang yang melihat dari bumi. Nah, berapa sih yang dilihat dari orang di bumi ini ketika roket berada di sini? Nih, ini yang ditanyakan. Jadi diketahui panjang awalnya atau L0 itu adalah 100 meter. Kemudian V-nya 0,6 C. Yang ditanya adalah L. Nah, yang ditanya adalah L. Nah, rumusnya seperti yang sudah Ibu jelaskan adalah L sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali L0. Nah, sama dengan kita masukkan angkanya 1 dikurang V-nya 0,6 C pangkat 2 dibagi C kuadrat dikali L0-nya 100 meter. Sama dengan akar 1 dikurang 0,6 pangkat 2 itu 0,36. C pangkat 2 berarti C pangkat 2. Jadi untuk C-nya itu tidak perlu kita rubah menjadi 3 kali 10 pangkat 8, tapi tetap saja kita tulis C per C kuadrat dikali 100. Ini sama kita coret, jadinya tinggal sama dengan akar 1 dikurang 0,36 dikali 100. Sama dengan akar 1 dikurang 0,36, 0,64 dikali 100. Sama dengan 0,8 dikali 100 sama dengan 80 meter. Jadi ketika dilihat oleh orang yang berada di bumi, panjang dari pesawat roket tersebut adalah 80 meter. Ya, kita langsung ke contoh soal yang kedua. A dan B mencocokkan jamnya di bumi pada waktu 12.00. B pergi ke ruang angkasa dengan pesawat jet berkecepatan 0,6 C. Pada saat jam B menunjukkan pukul 13.00, berapa angka yang ditunjukkan jarum A jika dilihat B? Nah, di sini adalah tentang dilasi waktu. Dilasi waktu. Nah, rumus untuk dilasi waktu yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang diketahui di soal pertama adalah waktu yang ditunjukkan itu adalah pertama 12.00. Kemudian, ketika B melihat jamnya itu 13.00, berarti delta T0 sama dengan 13.00 dikurang 12.00. Jadinya 1 jam. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah V atau kecepatan 0,6 C. Nah, selanjutnya kita yang ditanya adalah angka yang ditunjukkan jarum A. Berarti yang ditanya adalah TA-nya ini. Berapa? Nah, kita cari dulu selisih delta T-nya dulu. Berarti akar
1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, ini per delta T0, sama dengan delta T0-nya adalah 1 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat. V kuadratnya 0,6 C pangkat 2 dibagi C kuadrat. Nah, sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang 0,6 pangkat 2, 0,36 C pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Nah, ini sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang, nah, C-nya kita coret, jadi 1, 0,36, sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang 0,36, sama dengan 1 dibagi akar 0,64. Nah, berarti sama dengan 1 dibagi akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Kita cari 1 dibagi 0,8 itu adalah 1,25 jam. Nah, karena dia waktu atau selisih waktunya delta T-nya adalah 1,25 jam, sementara yang ditanya adalah jam yang ditunjukkan A. Berarti TA-nya adalah jamnya kan pertama jam 12.00 nih, waktu awalnya. Ditambah 1,25 jam. Berarti sama dengan 12.00 ditambah 1 jam 25 menit 0,25. Ini kan 1,25 itu berarti 1 jam ditambah 0,25 jam. Nah, 0,25 jam ini berapa menit? Kita rubah, jadinya 0,25 dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, berarti 0,25 dikali 60 itu adalah 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Jadinya sama dengan 12.00 ditambah 1,15. Berarti 13.15. Jadi jam yang ditunjukkan oleh A itu adalah 13.15. Begitu tadi caranya ya. Jadi yang dihasilkan di sini delta T itu hanya selisih waktunya. Kalau bentuknya 1,25 jam, berarti ini 1 jam ditambah 0,25. Nah, 0,25 ini kita cari dulu dia berapa menit. Baru bisa dijumlahkan. Jadi 12.00 ditambah 1,1.15. Ya, kita ke contoh soal yang ketiga. Suatu benda mempunyai massa 10 kg. Jika benda bergerak dengan kecepatan 0,6 C, maka massanya menjadi, nah ini soal tentang massa relativistik. Massa relativistik. Nah, untuk mencari berapa besar nilai massanya ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, rumusnya adalah M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, M0 ini adalah massanya, massa awalnya. M0-nya diketahui 10 kg. Kemudian V-nya adalah 0,6 C. Nah, kita langsung ditanya adalah massanya ketika bergerak. Jadi, M sama dengan M0 10 dibagi akar 1 dikurang V-nya 0,6 C pangkat 2 dibagi C kuadrat. Sama dengan 10 dibagi akar 1 dikurang 0,36 C pangkat 2 dibagi C kuadrat. C kuadratnya kita coret, berarti sama dengan 1 dibagi akar pangkat 2 1 dikurang 0,36 sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,36 itu adalah 0,64
sama dengan 1 dibagi akar dari 0,64 itu adalah 0,8. 1 dibagi 0,8 adalah 1,25 kilogram. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang keempat. Sebuah pesawat meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,8 C terhadap bumi. Pesawat tersebut lalu menembakkan peluru searah dengan gerak pesawat dengan kecepatan 0,1 C. Menurut pesawat, berapa kecepatan peluru menurut pengamat di bumi? Nah, seperti yang kita ketahui, ini tentang penjumlahan kecepatan. Nah, untuk penjumlahan kecepatan, rumus yang kita gunakan adalah ini. V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 dikali V2 dibagi C kuadrat. Nah, kita anggap di sini karena ada angka 1 dan 2. 1 itu kita anggap sebagai pesawat. Terus habis itu 2 kita anggap sebagai peluru. Nah, kalau kita gambarkan keadaannya, di sini adalah bumi. Ini ada bumi ya. Ini bumi, terus di sini ada pesawat. Pesawat nih, ini pesawat. Baru dia menembakkan peluru. Jadi ini pesawat. Terus yang ini adalah peluru. Nah, ketika pesawat meninggalkan bumi, itu berarti adalah V1, kecepatan partikel 1 terhadap bumi. Berarti kecepatan pesawat terhadap bumi, itu V1. Nah, nilai V1, pesawat meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,8 C. Berarti V1-nya 0,8 C. Nah, pesawat tersebut lalu menembakkan peluru searah dengan gerak pesawat dengan kecepatan 0,1 C menurut pesawat. Jadi peluru ditembakkan pesawat dengan kecepatan berarti V2. Kan V2 adalah kecepatan partikel 2 terhadap partikel 1. Nilainya 0,1 C. Yang ditanya adalah besarnya V. Nih, kecepatan peluru atau partikel 2 terhadap bumi. Berarti langsung kita masukkan ke situ. V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 dikali V2 dibagi C pangkat 2. Berarti sama dengan V1 ditambah V2 berarti 0,8 ditambah 0,1. C-nya jangan lupa ya. Terus 1 ditambah V1 dikali V2 berarti 0,8 dikali 0,1. Ini C-nya lupa terus Ibu tulis. Ini C dibagi C kuadrat. Kita lanjut ke sampingnya. 0,8 C ditambah 0,1 C itu jadinya adalah 0,9 C. Dibagi 1 ditambah 0,8 C dikali 0,1 C itu adalah 0,8 C dikali 0,1 C itu jadinya 0,08 C pangkat 2. Karena kan C kali C. Dibagi C kuadrat. Ini kita coret. Jadinya sama dengan 0,9 C dibagi 1 ditambah 0,08. Jadinya 0,9 C dibagi 1,08 sama dengan 0,9 C dibagi 1,08 itu sama dengan 0,83 C. Sekian contoh soal yang Ibu berikan. Jika ada yang belum dipahami tentang contoh soal yang Ibu berikan, kalian bisa japri Ibu melalui WhatsApp seperti biasa. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.